Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kita lanjut lagi. Kali ini kita akan menampilkan syarat pendaftaran yang sudah kita simpan di video sebelumnya. Oke. Sebelumnya kita akan menampilkan jurusan dulu di sini. Ya, jurusan itu tersimpan di tabel registrasi. Ya, jurusan itu kalau kita lihat mana data jurusannya ini nih. Oke, jurusan yang dipilih oleh calon mahasiswa itu kan tersimpan di tabel registrasi jurusan ID ini. Ya, tersimpan di sini. Nah, dia berelasi belongs to ke tabel jurusan, ya. Oke, sekarang kita ke mahasiswa controller. Di mahasiswa controller kita ambil data registrasi. Registrasi ini kita ambil dari app registrasi where mahasiswa ID itu sesuai dengan ID yang login, ya. Mahasiswa user ID ini. Oke, jadi kalau kita perjelas kodenya, kita melakukan query ke tabel registrasi. Di tabel registrasi ini kemudian kita ambil datanya berdasarkan mahasiswa ID. Mahasiswa ID yang mana? Mahasiswa ID yang login, ya, yang login. Nah, kemudian kita buka mahasiswa beranda. Oke, kita buka mahasiswa beranda. Kita mau menampilkan setelah email, ya. Setelah email, saya duplikat saja. Di sini jurusan. Nah, di sini yang kita tampilkan adalah registrasi. Oke. Registrasi yang barusan kita buat di controllernya. Nah, karena registrasi itu belongs to ke mahasiswa, kita lihat di modelnya, ya. Di modelnya kita buka registrasi.php. Nih, registrasi belongs to ke, oh sorry, ini belum kita buat malah, ya. User mahasiswa syarat, ya. Harusnya ada satu lagi yaitu jurusan, ya. Belongs to jurusan. Nah, ini gunanya untuk ini nih, kalian kita bahas gunanya. Oke, sudah selesai nih saya buat. Nah, kalau kita tampilkan jurusan ID, maka di tabelnya, di tampilannya itu yang muncul nanti hanya ID saja. Oke, sebentar kita cek kenapa dia error. Oh, ini lupa saya. Ini kita akhiri dengan first, ya. Di controllernya kita akhiri dengan first, ya, seperti itu. Nih, kalau saya singkat ini. First itu maksudnya kita ngambil satu data cuma. Ya, datanya yang kita ambil cuma satu. Oke. Kemudian baru kita refresh lagi. Sekarang kan munculnya jurusan ID 2. Nah, orang kan nggak ngerti ya kalau 2 ini ternyata adalah jurusan. Kita cek nih 2 jurusan teknik informatika. Orang tidak mengerti itu. Makanya kita buat relasi tadi, ya. Jadi ini bukan jurusan ID tapi jurusan, oke, baru kemudian nama. Nah, ini relasinya, relasi yang ini saya maksud. Nama itu adalah kolom yang ada di database-nya. Nih, di tabel jurusan ada kolom nama singkatan. Ya, coba kita simpan dulu, kita refresh. Oke, jurusannya teknik informatika. Kalau saya mau nampilin singkatan gimana caranya? Tinggal saya ganti ini jadi singkatan. Oke, F5 nanti muncul TI. Ya, jadi itu fungsi dari relasi. Kalau tidak menggunakan cara seperti ini, berarti cara yang kita gunakan adalah query, ya. Kita melakukan query lagi. Tapi dengan Eloquent kita tidak perlu, jadi gampang sekali menggunakan relasi-relasi tabel itu. Oke, nah kemudian
Kalau kita lihat lagi di tabel modul kita, oke, sebentar. Kita lihat lagi di sini. Registrasi itu has many kesyarat. Maksudnya adalah satu registrasi memiliki banyak syarat. Tadi syaratnya ada KTP dan lain-lain. Nah, karena dia has many, kalau has many itu seperti ini dia nanti. B for E ya, for H ya, for H registrasi, kemudian nama relasi ke tabel registrasi syarat. Kita cek dulu namanya apa. Nih, registrasi syarat. Di sini namanya saya buat syarat saja. Oke, berarti yang kita panggil adalah syarat. Seperti ini. Ya. Kemudian ini saya buat lagi. Ini kita buat, sebelumnya kita tambahin T-body dulu ya. T-body. Di dalamnya baru TR, baru kemudian TD pertama untuk nomor, loop iteration, TD kedua itu untuk nama dokumen. Nah, kita lihat nih di kolom registrasi syarat di database itu kan namanya adalah free. Itu jadi bolak-balik ya. Ini biar jelas ya. Nah, kita mau manggil nama, ini maksudnya nama sama file sama status ya, jadi ingat nama kolomnya. Oke, ini berarti item nama, kemudian item status. Ini sudah nama dokumennya KTP, nama syaratnya ya, ini statusnya baru. Oke, kita perbaiki dulu ukurannya, WIDTH sama dengan 8%, tabelnya tabel light ya, terang. Oke, seperti ini. Nah, kita maunya itu, yang mau kita buat itu adalah pada saat user mengklik KTP ini, atau kita buat di sini lah, kita tambahkan satu lagi untuk download ya, download. Jadi dia bisa mendownload apa yang diuploadnya, ya, dia bisa lihat sendiri. Berarti saya tambah lagi setelah nama dokumen, atau setelah, oh ini aja ya di sini, TD, oh ini sebenarnya lebih tepatnya TH, tapi tidak apa. Download ya, nama dokumen download, berarti di sini TD. Nah, untuk download kita buatnya pakai Ahref, download file. Nah, di dalam Ahref ini baru kita panggil filenya, storage URL. URL-nya dari item file. Ini. Kita coba dulu ya, refresh. Kemudian kita klik. Oke, muncul nih. Nah, ini udah muncul gambarnya. Harusnya dia munculnya di tab baru ya, di tab baru. Berarti kita tambahkan di sini target blank ya. Oke, refresh. Ya udah. Kemudian biar lebih manis kita tambahkan icon. Kita lihat ada icon i ya, i class download. Lihat ada enggak iconnya? Oh, enggak ada. Nah, view search dulu. Dia ada tidak font? Biasanya ada font. Oh, icofont ya. Saya belum pernah pakai nih kalau icofont. Icofont ini bawaan template ya maksud saya. Kita kan enggak tahu nih karena ini bawaan template. Nah, kalau kita mau nambahin font, biasanya yang paling banyak dipakai itu adalah font Awesome. Nih, ya kita bisa download free font Awesome, kemudian kita klik yang versi free-nya, versi gratisnya. Kalau masih ada, oke.
free font Awesom free community kalau saya tidak salah. Oh ini ya, font Awesom the community. Ini yang 5. Nah, font itu kan nanti dalam bentuk CSS dia, ya, dalam bentuk CSS. Ini nih, kita klik mana ya? Kita download, ini ada downloadnya. Oke, aduh, downloadnya ribet sekali. Ini ya, ini boleh nih, copy. Kita pastikan kalau sudah download itu, kita pastikan dia di folder public ya, public. Taruh sini. Oke, buka. Kita lihat di dalamnya ada folder font. Oke, berarti kita extract here, kemudian kita rename ya, kita rename nama foldernya jadi font saja. Oke, jadi font saja. Kita lihat di dalamnya. Nah, di dalamnya baru ada CSS all.css. Nah, ini yang kita panggil nanti. Nah, ini yang kita panggil. Sekarang kita kembali ke coding kita. Di coding kita sebentar, di bagian paling atas ini kita tambahkan untuk CSS font yang baru kita download itu. Oke, foldernya bukan anyar tapi foldernya adalah font, ya kan? Jadi di public ini font. Oke, maka foldernya font. Di dalam font ada folder namanya CSS. Berarti ini bukan aset tapi CSS. Di dalam CSS ada all.css. All.css. Oke. Sampai sini. Untuk memastikannya kita bisa refresh. Kita coba nih, udah muncul nih. Nah, kalau font Awesom ini kan dia banyak, nanti tinggal download tadi ya. Nih, ini kita bisa ganti-ganti nanti. FA strip misalnya, refresh misalnya, nanti ikannya apa misalnya. Oh, enggak ada refresh, sorry. User ya. Yang saya ingat itu user nih. Ya, jadi macam-macam fontnya, teman-teman silahkan cari. Misalnya butuh font untuk status misalnya, state ya, kita cari font Awesom state ya. Ini kita cari flag misalnya, ini kita mau pakai ini, namanya adalah, ini tinggal copy nih, copy, kemudian kita pastikan di statusnya ini, sini misalnya, kita refresh, nanti muncul seperti ini.